Iya, melakukannya seperti dari sisi psikologisnya, memiliki resiko stres, kecemasan, dan depresi akibat stigma atau penolakan sosial. Nah, kalau dari sisi sosialnya, potensi protek dapat dari keluarga, adat, atau pengalaman masyarakat. Nah, ketiga ada kesehatan. Resiko menular penyakit menular seksual jika tidak ada edukasi perilaku sehat. Kira-kira dampak buruk ini memiliki solusinya nggak ya? Punya pasti ada. Ada loh ya solusinya. Nih, yang pertama adalah edukasi, pemahaman kesehatan reproduksi yang benar seperti ini. Kedua, keluarga, komunikasi yang terbuka dan pimpinan yang sportif dari orang tua. Nah, yang ketiga ada pendampingan, akses konseling psikologi bagi yang mengalami tekanan mental. Dan keempat ada perlindungan, juga perlindungan atau bullying demi menjaga kesehatan mental. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi yang paling seru, yaitu sesi tanya jawab bersama Ike. Nah, yang pertama nih ada pertanyaan dari Vira Kalila. Nah, pertanyaannya, kalau kalian punya teman yang LGBT, kalian jauhi atau tetap kalian temani? Apa ya kira-kira? Pendapat kalian gimana nih? Mulai dari Syafita. Kalau menurut aku sih dijauhi, tapi sebisa mungkin kalau misalnya dia masih bisa dinasehati dengan bagus, kita nasehati, janganlah kayak gitu. Tapi kalau misalnya masih bandel, ya udah jauhin aja daripada kita terikut campur, kita juga masuk ke LGBT. Nah, pertanyaannya dari Hadis Dwi 99. Biasanya apa penyebab seseorang menjadi kaum LGBT? Apa ya? Ya mungkin ada rasa trauma dari lawan jenis, dari pengalaman hubungan mereka mungkin ya. Terus mungkin ya mereka lebih nyaman dan sampai sejenis. Lebih merasa nyaman, tapi ada memiliki dampak-dampak. Kalau itu wajarkan sih. Jangan mengnormalisasi. Iya, betul. Makanya, kenapa LGBT label di rata-rata negara Eropa? Kenapa ya? Kenapa ya? Kita di Indonesia pula. Oh, berarti itu mana ya guys? Jerman dulu ya. Kita akan menjawab pertanyaan dari buatan dia. Kenapa LGBT bisa dinormalisasikan di Eropa? Kenapa nih ya kira-kira? Nah, kalau dalam di Eropa, kenapa sih dilegalisasi dan di penerimaan LGBT nih di Eropa? Karena didorong oleh perlindungan hak asasi manusia atau HAM, sekularisme yang memisahkan agama dari hukum, serta gerakan advokasi yang kuat.